Jenius Medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1617 sampai tahun 1620. Pada siang hari, seluruh siswa yang berlari 20 putaran selesai berlari satu persatu. Hanya Zhou Changgong, Kong Lin, Yunya dan Sui Wuye yang harus berlari sebanyak 200 lap, sehingga tidak selesai sepanjang sore, sehingga mereka hanya berlari hingga sore hari. Tentu saja, semakin mereka mundur, semakin lambat kecepatannya. Mereka lari begitu saja dalam satu tarikan napas. Yang lebih aneh lagi adalah mereka bisa pingsan kapan saja, tapi mereka tetap berlari dengan kaki mereka, yang lebih energi daripada makan suanmai. Di kantin zaman sekarang, siswa ngobrol di mana-mana, baik saat makan siang maupun makan malam. Para siswa berbicara tentang jurusan pengobatan tradisional Tiongkok. Semua orang tahu bahwa guru baru pengobatan tradisional Tiongkok, Teniu, membuat kekacauan besar di kalangan siswa, terutama Zhou Changgong dan orang lain, yang langsung dikirim ke rumah sakit. Sayang, guru baru di sekolah itu luar biasa. Itu tidak benar. Aku baru berada di sini selama beberapa hari, dan aku tidak mudah marah sama sekali. Tutut, untung kita tidak ditempatkan di tim mereka, kalau tidak kita akan dihukum juga. Dikatakan bahwa semua siswa di kelasnya dihukum lari hari ini. Setidaknya satu siswa harus berlari 20 putaran. Anak buah Zhou Changgong sangat menderita. Mereka berlari 200 putaran. 200 putaran. Ini berlari dengan kehidupan. Ini pertama kalinya aku melihat guru yang galak, dan sekolah tidak peduli. Tidak peduli apa, sekolah ingin dia menghukum bajingan seperti ini. Itu benar. Para siswa mengoceh, ada yang sombong, ada yang berdebar-debar. Zuolong, apakah ini benar-benar dibuat oleh Li Shao? Zai Haikang tidak percaya. Tentu saja, saya dihukum hari ini, tapi untungnya, saya hanya berlari 20 putaran, kata Zuolong, yang juga sedikit khawatir. Tentu saja, dia tidak bermaksud marah. Itu layak untuk Li Shao, tapi dia sangat kuat. Seru Mu Keier, itu benar. Hanya beberapa hari sejak saya datang ke sini. Aku sudah mengemas orang-orang itu dengan sempurna. Ketaatan. Belum tentu. Bahkan Heng Yi menggelengkan kepalanya, aku khawatir mereka semua membenci Li Shao di dalam hati mereka sekarang. Ya, aku akan sangat marah jika aku diperlakukan seperti ini. Mu Keier setuju dengan Lian Heng Yi. Haha, meskipun dalam hati mereka marah, apa? Bisakah mereka benar-benar mengurangi Li? Zuolong tidak berpikir begitu. Memang benar mereka sama sekali tidak tahu lawan seperti apa yang telah mereka provokasi. Kata Lian Heng Yi dengan suara rendah sambil tersenyum. Sudah kubilang, ketika aku kebetulan melewati rumah sakit sekolah tadi, aku melihat Song Hao keluar dari dalam dan memanggil seseorang di pintu. Sepertinya dia sedang mencari bantuan. Dia tidak ingin hidup. Mu Keier terkejut. Mungkin orang berpikir mereka bisa menang. Lupakan saja, biarkan dia pergi apapun urusan kita. Lagi pula, bukan kita yang diperbaiki. Kita hanya perlu menonton permainan yang bagus, kata Lian Heng Yi dengan senyum terkikik di wajahnya. Pada akhirnya, wajah Song Hao muram sejak dia keluar dari rumah sakit sekolah. Awalnya, sebagai pembangun seni bela diri dasar, dia sangat bangga dengan prestasinya. Di kalangan orang awam, kekuatannya bisa dikatakan ketergantungannya. Sekarang ketergantungan ini hilang, bagaimana mungkin dia tidak marah? Saudaraku, aku mengalami kecelakaan, kamu harus membantuku. Song Hao menangis kepada pria di ujung sana. Ada apa? Saudaraku, ada apa denganmu? Katakan pada kakak laki-laki itu, nada suara pria di seberang sana tiba-tiba menjadi tegang. Saudaraku, prestasiku telah ditinggalkan. Song Hao mengertakkan gigi dan matanya dipenuhi amarah. Apa? Pihak lain terkejut, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kultivasi Anda bisa ditinggalkan? Siapa yang melakukannya? Itu adalah guru di sekolah saya, masih sangat muda. Guru. Guru seperti ini hanyalah sampah. Katakan padaku, siapa namanya? Namanya Jericho Lee. Saya ingat namanya. Pihak lain menarik napas dalam-dalam dan berjanji, jangan khawatir, saya di sini di Universitas Jiaotong sekarang. Saya akan datang besok dan mengeluarkannya untuk Anda. Dengan jaminan dari kakak laki-lakinya, Song Haodun merasa lega. Kamu telah meninggalkan kultivasiku. Ketika kakak laki-lakiku mengambil tangan itu, kamu tidak akan bisa bertahan atau mati. Mata Song Hao membara dengan amarah, seolah-olah dia telah melihat akhir menyedihkan Jericho Lee berikutnya.
Hari kedua adalah hari ketiga dari keseluruhan pertemuan pertukaran, yang juga merupakan waktu bagi ketiga sekolah untuk memulai kompetisi formal. Intinya, pelatihan di 2 hari pertama adalah tidak membiarkan siswa belajar seberapa banyak dalam 2 hari tersebut, yang tidak realistis. Hal ini semata-mata untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk berolahraga dan mengenal konten kompetisi hari ketiga. Tema pertemuan pertukaran tahun ini adalah olahraga dan kedokteran. Tentu saja, olahraga adalah yang utama dan kedua, dan kedokteran adalah yang kedua. Sebagai salah satu universitas ternama di China, Mordu University tentunya tidak kalah cerewetnya dengan bulu tangkis dan tenis meja. Kompetisi pertama adalah pertarungan sungguhan, mirip tinju. Artinya, konten kompetisi utama terkait dengan tinju. Akan ada lebih dari sekedar tinju, seni bela diri dan anggar. Ini awalnya merupakan bagian dari latihan kemarin, namun sebagian besar siswa di tim Jericho Lee dihukum di lintasan pada pagi hari, dan hanya sebagian dari mereka yang mendapat latihan singkat di sore hari. Tentu saja, untuk pelatihan tempur yang serius, sulit untuk mencapai hasil tanpa pelatihan 3-5 tahun atau bahkan lebih dari 10 tahun. Namun, tujuan dari pertemuan pertukaran pada akhirnya adalah untuk melatih siswa dan meningkatkan fisik mereka. Tentu saja, ini tidak memerlukan pelatihan jangka panjang atau pelatihan beberapa hari. Itu sudah cukup untuk masuk akal. Kompetisi diadakan di stadion sekolah yang cukup besar untuk menampung puluhan ribu orang. Jumlah siswa ini kurang dari 1.000, sehingga terdapat cukup ruang bagi banyak siswa untuk menonton pertandingan. Sebelum kompetisi formal, instruktur melakukan latihan tempur di depan para siswa. Dini hari, sebelum memasuki stadion, Jericho Lee terkejut mengetahui sebuah berita. Artinya, Yuan Lai sepertinya menjadi sasaran Kong Guangjian. Jelas sekali, kemarin Jericho Lee menyelamatkan Yuan Li, dan membiarkan Kong Guangjian salah mengira bahwa dia ada hubungannya dengan Yuan Li. Awalnya, Jericho Lee tidak peduli dengan berita itu, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membujuk orang-orang. Dia pikir dia sebaiknya melindungi Yuan Li. Dia memiliki kesan yang baik terhadap Yuan Li. Selain itu, karena dialah dia menjadi sasaran Kong Guangjian. Dia tidak bisa duduk diam dan mengabaikannya. Di gimnasium, suasananya sangat panas. Siswa duduk di antara penonton, berteriak dan bersorak. Para instruktur mempraktekkan keterampilan bertarung yang telah mereka ajarkan kemarin, dan bahkan melatihnya beberapa kali, yang membuat banyak siswa menikmatinya. Ini jauh lebih menarik daripada permainan kecil biasanya. Tentu saja, ada beberapa siswa yang berpengetahuan luas yang masih merasa bosan. Hentikan. Saya telah melihat hal-hal ini sejak saya masih remaja. Mereka jauh lebih kuat dari ini. Zhou Changgong mengerutkan bibirnya. Bab 1618. Zhou Zhao, apakah kamu pernah bertemu sebelumnya? Gao Lingling terkejut. Ya, ketika saya pergi ke Sichuan Selatan sebelumnya, saya melihat beberapa perkelahian bawah tanah, yang jauh lebih sengit dari yang ini. Ini semua adalah pertarungan memperebutkan daging. Dengan bangga di wajahnya, Zhou Changgong memandang para siswa yang bersorak di sekitarnya. Dia merasa kekanak-kanakan dari lubuk hatinya. Oh, begitu, mata Gao Lingling berbinar. Tentu saja, mereka tidak bisa dibandingkan dengan Zhou Zhao. Mengapa kamu tidak mengajakku lain kali? Zhou Changgong dengan santainya setuju untuk turun, tetapi visinya dari awal hingga akhir tidak meninggalkan angka di bawah. Sining. Melalui hubungannya, Sining kini telah menandatangani kontrak dengan agensi hiburan, dan perusahaan juga memberinya hak untuk turun. Kesempatan untuk berolahraga, yaitu membiarkan dia menjadi pembawa acara. Jika ingin menjadi bintang, olahraga yang diperlukan sangat diperlukan. Pada awalnya, Sining masih sedikit gugup saat naik ke atas panggung, dan dia juga tersandung saat dia berbicara. Jika bukan karena gerakan Yuan Qiang di bawah ini, dia tidak tahu harus berbuat apa. Untungnya, pada saat ini, perhatian siswa pada dasarnya tertuju pada instruktur, dan tidak ada yang peduli apakah dia memimpin atau tidak. Yang membuat Sining rileks dan perlahan-lahan melepaskannya, selanjutnya, mari kita undang instruktur Yuan pengobatan tradisional Tiongkok dan instruktur Xiao dari Institut Pendidikan Jasmani untuk naik ke panggung dan menunjukkan kepada Anda keterampilan bertarung serangan demi serangan. Sining melihat ke teleprompter tidak jauh dari sana, lalu berkata sambil tersenyum, yang disebut teknik pertarungan serangan balik adalah menggunakan siku belakang untuk melawan dan menghancurkan ketika seseorang menyerang dari belakang. Bila diperlukan, kita dapat menggunakan semua senjata yang ada untuk melakukan serangan balik, sehingga dapat melukai musuh sekaligus bertahan. Selamat datang dua instruktur ke panggung.
Dengan tepuk tangan hangat dari para siswa, dua instruktur naik ke panggung. Tapi wajah Yuan Lai jelas sedikit gugup. Sebelumnya, rekan setim yang baik di Weilong memberitahunya bahwa seseorang sepertinya ingin melakukannya. Menyusahkannya. Meski hanya petunjuk, tidak jelas, tapi dia tidak bodoh. Dia tahu siapa yang akan mengincarnya. Meski Revlon utuh, ada dendam pribadi di tim, apalagi perbedaan keluarga di belakang mereka. Misalnya, Kong Guangjian berasal dari keluarga Kong dan beberapa anggota keluarganya yang lain. Mereka tidak memperlakukannya dengan baik. Jika bukan karena statusnya sebagai pemimpin tim, saya khawatir banyak orang tidak akan setuju dengannya. Sebaliknya, kebohongan Yuan jauh lebih menyedihkan. Latar belakangnya jauh lebih sedikit dibandingkan Kong Guangjian. Keluarga Yuan hanyalah sebuah keluarga kecil, dan kekuatannya dalam tim bukanlah yang terbaik. Jika dia benar-benar ingin menjadi sasaran kunci lampu lubang, dia tidak punya cara sama sekali. Sepertinya karena Tuan Li, Kong Guangjian salah mengira aku bersamanya. Itu masalah. Hati Yuan Lai diselimuti awan kegelisahan, tapi saat ini dia tidak punya pilihan selain naik ke atas panggung. Jika Kong Guangjian benar-benar ingin merepotkannya, dia tidak dapat menahannya. Di atas panggung, Yuan Lai menarik napas dalam-dalam. Instruktur Xiao, apakah kamu berperan sebagai tersangka atau korban? Demonstrasi ini mengharuskan dua orang untuk memainkan peran yang berbeda. Instruktur Xiao tertawa, aku akan berperan sebagai tersangka. Senyumannya sangat aneh, dan senyuman itu membuat kegelisahan Yuan Lai semakin kuat. Instruktur Xiao berperan sebagai tersangka. Bagaimana perasaan Yuan Lai bahwa pihak lain menciptakan peluang untuk dirinya sendiri? Tahukah Anda, jika menyerang dari belakang, Anda bisa memegang leher korban dengan tangan. Dalam hal ini, jika korban tidak bisa melepaskan diri tepat waktu, ia akan mudah tercekik dan mati. Jika bertemu dengan tersangka yang kuat, korbannya tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Bagaimana melihatnya, pihak lain memang disengaja. Tepat ketika Yuan Lai sedang berjaga, sebuah tawa datang dari kejauhan, tunggu sebentar. Suara ini, membuat banyak orang terdiam. Kenapa? Itu Jenderal Instruktur Kong. Bagaimana dia bisa berdiri? Banyak siswa yang terlihat bingung. Kong Guangjian berdiri dari platform observasi dari kejauhan dan berjalan ke atas panggung sambil tersenyum. Pada saat yang sama, dia berkata dalam mulutnya, menurut saya, demonstrasi kelompok-kelompok itu sebelumnya terlalu konservatif, dan tidak ada yang luar biasa. Saya pikir para mahasiswa harusnya berharap untuk melihat persaingan yang lebih ketat, bukan? Ya, semua para siswa berteriak dengan satu suara. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tapi lubang kunci sensorik tepat untuk mereka. Mereka memang ingin melihat pertarungan yang lebih seru. Berdiri di tepi panggung, Kong Guangjian berkata sambil tersenyum, tampaknya ide para siswa sama persis dengan ide saya. Kenyataannya, jika kita benar-benar bertemu dengan gangster, jika itu adalah jenis serangan balik yang lembut dan lemah, kita pasti terluka. Pelatihan kita kali ini adalah untuk memberitahu para siswa betapa kejamnya kenyataan dan keganasan gangster. Oleh karena itu, sebagai kepala pelatih, saya meminta kalian berdua untuk bertarung lebih nyata. Lebih baik simulasikan situasi pertarungan yang sebenarnya. Tentu saja, suara itu jatuh, banyak siswa yang gempar, tapi juga bersemangat. Ya Tuhan, apa aku tidak salah dengar? Meminta pertarungan sungguhan. Menjatuhkan lawanmu ke tanah. Mengasyikkan. Saya yakin saya bisa melihat pertarungan yang luar biasa. Para siswa yang tidak dikenal semuanya sangat bersemangat. Beberapa dari mereka biasanya menonton beberapa pertandingan tinju dan bertarung dengan sengit. Tapi semuanya ada di TV atau komputer. Bagaimana mereka bisa menyaksikannya dengan mata kepala sendiri? Palung. Hebat sekali, kepala instruktur saya. Layak menjadi panglima tertinggi Weilong. Itu mendominasi. Yunya dan yang lainnya sangat terkejut, dan mereka semua menunjukkan ekspresi antisipasi. Katamu, jika kamu kalah dalam pertempuran ini, apa yang akan terjadi? Tanpa air bertanya dengan rasa ingin tahu. Kenapa tidak? Jika kamu kalah di depan begitu banyak siswa, kamu akan kehilangan mukamu. Kong Lin memberinya tatapan pucat. Itu benar, Sui Wuye mengangguk. Persaingan begitu sengit yang pernah saya lihat sebelumnya, Zhou Changgong mau tidak mau tukau. Puaslah. Tinju bawah tanah semuanya menyedihkan. Kali ini hanya kompetisi antar instruktur, tapi sebenarnya bukan pertarungan hidup dan mati. Tentu saja, tidak mungkin sekuat itu, kata Kong Lin dengan marah. Ada baiknya membiarkan mereka bertarung dengan keterampilan mereka yang sebenarnya. Anggota Weilong sangat kuat.
Itu benar. Itu pasti jauh lebih baik daripada permainan rata-rata. Semua siswa menantikannya. Dan di atas panggung, wajah Yuan Lai agak jelek. Dia tahu betul mengapa Kong Guangjian mengajukan permintaan seperti itu. Balas dendam. Di Wei Longli, biasanya tidak ada latihan serupa, juga akan membutuhkan waktu tertentu untuk menjatuhkan lawan. Bahkan menurut ini sebagai rekor, untuk menentukan peringkat dalam tim. Ada kompetisi seperti ini di tim Wei Long setiap bulannya, dan mereka sering mengadakan kompetisi bersama dengan tim lain. Aturan bertahan hidup di Wei Long adalah yang kuat dihormati. Sebagai anggota muda, dia Yuan Li sudah lama tidak berada di Wei Long, jadi peringkatnya sangat rendah. Dalam hal kekuatan, dia jauh lebih rendah dari saingannya, instruktur Xiao. Sialan. Bab 1619. Yuan Lai mengepalkan tangannya dan menatap instruktur Xiao dengan marah. Dia ingat bahwa dia adalah orang yang sangat dipercaya oleh Kong Guangjian. Dengan kata lain, Kong Guangjian sedang menginstruksikan instruktur Xiao untuk mengajarinya. Hei, berapa lama kamu bisa bertahan? Di platform observasi, Ku Wenzu mencibir. Ku Wenzu menaruh dendam karena dilukai parah oleh Jericho Lee. Sebelumnya, dia mencoba meminta Yuan Lai untuk memberi pelajaran pada Jericho Lee, tetapi Yuan Lai menolak. Sekarang melihat Yuan Lai dibersihkan oleh Kong Guangjian, Ku Wenzu memandang dengan dingin, dan bahkan merasakan sedikit kejahatan di dalam hatinya. Yuan Lai sangat jelas mengatakan dirinya telah menjadi sasaran kritik publik. Ada lingkaran kecil di Wei Long. Kong Guangjian, yang tahu cara mengebor, telah membuat Wei Long berantakan. Terkadang dia tidak bisa menahannya. Hei, Yuan bohong, apa kamu takut? Kepala instruktur Xiao memandang wajah Yuan Lai seolah sedang menghadapi musuh, dan wajahnya tiba-tiba menunjukkan cibiran bangga. Takut. Sejujurnya, hati Yuan Lai memang sedikit takut, tapi sekarang semuanya seperti ini. Dia hanya ingin menyusut kembali. Meskipun aku sangat takut padamu, tidak perlu mengatakannya. Yuan Lai menarik napas dalam-dalam, menatap instruktur Xiao dengan dingin, kita semua mengetahuinya, dan beberapa kata pun tersebar. Jika kamu benar-benar ingin melakukannya, aku mungkin bukan lawanmu, tetapi kamu tidak akan mendapatkan akhir yang baik dalam masa depan. Bah, apa menurutmu aku takut? Kepala Bor Xiao tiba-tiba menjadi marah. Dia menunduk dan bersenandung dingin, bahkan jika kamu mati, kami tidak akan melakukan apapun. Kamu. Yuan berbohong kesal. Kesombongan pihak lain berada di luar imajinasinya. Sekarang dia tidak tahan lagi, ayo pergi. Aku akan lihat apakah kemampuanmu sebaik nada bicaramu. Xiao Jiaoguan juga tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan, segera mulai melakukan persiapan, siap berangkat. Awalnya, sebagai demonstrasi, itu adalah pisau dan belati yang terbuat dari kayu, tetapi Yuan Li tidak mau menggunakannya sekarang. Hal semacam itu tidak akan berhasil sama sekali dalam situasi pertarungan seperti ini. Suara mendesing. Kecepatan Yuan Lai sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia bergegas menuju wajah instruktur Xiao. Dia mengayunkan tinjunya dan menghantamkannya ke dada Xiao. Bang! Hanya ada suara yang tumpul, tapi Xiao Jiaoguan berdiri diam dan tidak bergerak, seolah dia tidak terluka sama sekali. Haha, hanya itu yang bisa kamu lakukan. Mulut instruktur Xiao menarik, dan kemudian dadanya terkejut. Yuan Lai merasakan tinju yang diunggah itu memiliki kekuatan yang sangat besar, goyangkan dia kembali. Tendang, tendang. Yuan Lai tidak stabil di kakinya. Dia mundur 4 atau 5 langkah untuk menstabilkan sosoknya. Wajahnya kaget. Kamu menggunakan ki asli. Tepat pada saat itu, kepala Bor Xiao memobilisasi ki asli di tubuhnya, seolah-olah dia telah memukul pelat besi dengan tangan sang martir. Pejabat pendidikan Konfusius mengatakan bahwa mereka menginginkan sesuatu yang nyata. Anda pikir saya bercanda? Instruktur Xiao tampak tersenyum. Wajah Yuan Lai muram. Ini tidak sesederhana nyata. Di Wei Long, hanya ada sedikit orang yang dapat memahami esensi seni bela diri dan mengumpulkan ki sejati, dan orang-orang ini juga merupakan yang terbaik di Wei Long. Secara umum, dalam kompetisi tim, kami berusaha untuk tidak menggunakan ki, karena sekali kami menggunakan ki, kami akan menindas anggota biasa. Yuan Lai juga tidak menyangka bahwa untuk menghadapinya, Whole Light Ki bisa mencapai situasi seperti ini secara luar biasa. Apakah ini berarti dia ingin dia mati? Sial, apakah kamu tidak takut dimintai pertanggungjawaban setelahnya? Yuan Lai saling menatap dengan dingin. Lelucon yang diremehkan Xiao Jiaoguan, merupakan kehormatan bagi Anda untuk membiarkan saya menjadi nyata. Ini aneh. Anda berada di perahu yang sama dengan anak laki-laki itu.
Anda tidak mendengarkan peringatan kami. Jika tidak, pejabat pendidikan Konfusius tidak akan mampu melakukan hal tersebut. Tentu saja Anda benar. Setelah diselidiki, semua orang tidak mampu untuk pergi. Jadi kepala Borkong baru saja meminta saya untuk memberi Anda pelajaran dan membiarkan Anda berbaring selama beberapa bulan. Lain kali, saya akan ingat bahwa jika saya tidak menaati kepala Borkong, saya akan menderita kerugian besar. Saat dia sedang berbicara, instruktur Xiao tiba-tiba mencibir, mengayunkan tinjunya dan mengeluarkan ki asli, menghancurkan dahi Yuan Lai. Tidak. Wajah Yuan Lai terkejut, dan dia mencoba menghindar. Namun, kekuatannya adalah jauh lebih buruk daripada instruktur Xiao, dan tidak mungkin untuk melawan. Bang! Sebuah tinju menghantam siku Yuan Lai, dan Yuan Lai mendengus. Seluruh orang segera terbang dan jatuh ke tanah. Pertarungan sengit juga membuat semua orang tercengang. Para siswa. Wah! Benar-benar pertarungan yang nyata, saya pikir itu hanya pembicaraan, tapi saya tidak menyangka itu benar. Baru saja, setelah beberapa kali, benar-benar menggunakan kekuatan yang sebenarnya, tidak sebelum bunga bisa membandingkannya. Kekuatan kedua instruktur ini luar biasa, layak untuk orang Weilong. Banyak siswa yang terkejut dan bersemangat, bersorak kegirangan. Di atas panggung, Sining relatif dekat. Dia bisa merasakan kekuatan bertarung dari jarak dekat. Angin kencang membuat Sining merasa wajahnya seperti terkena angin pisau dingin di musim dingin. Dia bahkan merasakan semacam sakit, dan hatinya penuh gelombang. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah ini hanya demonstrasi biasa? Bagaimana perasaanmu seperti ahli bela diri dalam drama TV? Tanpa melihatnya dengan mata kepala sendiri, Sining tidak percaya bahwa manusia bisa mencapainya. Ini bagus sekali, sepertinya Xiao Chen tidak keberatan, Kong Guangjian sangat puas. Dia melihat Yuan Lai sedang melawan arah angin sekarang. Di atas panggung, kekuatan Yuan Lai tidak sebaik Xiao Chen. Ketika dia melihatnya, dia sudah dipaksa ke tepi panggung. Bang! Itu tinju yang lain. Yuan Lai hanya bisa mencoba memblokirnya dengan kedua tangannya. Namun, ki mengerikan Xiao Chen di tinjunya sangat kejam, seperti harimau yang mengamuk menghancurkannya. Engah! Mulut Yuan Lai bersenandung pengap, darah meluap dari sudut mulut dan terus mengalami kemunduran. Hei, aku peringatkan, lebih baik jangan meludahkan darah di sini. Jika terlalu jelas, tidak mudah untuk kembali, kata-kata ancaman Xiao Chen terdengar di telinga Yuan Lai. Dalam hati Yuan Lai, ini adalah sebuah perjuangan. Awalnya, dia tidak bisa mengalahkan Xiao Chen, tapi dia menjadi sasaran kejahatan. Sekarang dia terluka, tapi dia harus berpura-pura tidak terluka. Itu bukan orang di dalam atau di luar. Dia sangat jelas bahwa jika dia benar-benar terluka, dia akan menakuti para siswa di tempat kejadian. Pada saat itu, dia tidak memiliki cara untuk menjelaskan kepada guru dan siswa, dan kunci lampu lubang belakang akan dapat memanfaatkan masalah tersebut. Memikirkan hal ini, dia harus menekan ki dan darah yang menggeliat, agar dia tidak terlihat terluka. Bab 1620. Tetapi para siswa tidak mengetahui situasinya, mereka hanya melihat Xiao Chen hampir menekan Yuan Lai untuk bertarung. Mereka bersemangat dengan pertarungan seru ini. Betapa kuatnya. Masih instruktur Xiao yang sangat kuat. Dia memaksa instruktur Yuan menemui jalan buntu dalam beberapa kali. Pertarungan yang luar biasa. Kalau saja aku bisa memiliki keterampilan instruktur Xiao. Para siswa berteriak kegirangan, dan banyak dari mereka iri dengan keterampilan Xiao Chen. Di antara seluruh penonton, kecuali beberapa siswa, sebagian besar dari mereka tidak mengetahui rahasia pertarungan di atas panggung. Apakah hasil pertarungannya sudah keluar? Bukankah kamu mendemonstrasikan serangan balik? Ada seorang guru dengan wajah aneh. Terlebih lagi, pertarungan seperti itu juga bisa membuka mata mereka. Beberapa guru tidak peduli. Di platform observasi, Kong Guangjian sedikit menyipitkan matanya, efek demonstrasi kepada siswa telah tercapai. Efek demonstrasi. Semua anggota Weilong yang duduk di belakangnya tersentak dan mati rasa. Secara alami, mereka bisa melihat misteri pertarungan di atas panggung. Ini pertarungan yang tidak adil. Dan mereka semua tahu bahwa Xiao Chen adalah orang kepercayaan Kong Guangjian. Tangan berat Xiao Chen jelas merupakan maksud Kong Guangjian. Dengan kata lain, ini untuk membangun otoritas. Yuan Li sangat menyedihkan. Seorang instruktur sangat sedih. Siapa yang membiarkan dia bertarung melawan pejabat Konfusianisme? Itulah akhirnya, instruktur lainnya tidak setuju. Di hadapan penonton, mahasiswa jurusan pengobatan tradisional Tiongkok juga memiliki ekspresi berbeda.
Sepertinya instruktur Yuan sedang dipukuli, salah satu siswa bergumam. Jelas, tampaknya kekuatan instruktur Yuan tidak sebaik pihak lain, Wang Yongsui menilai. Meskipun kekuatannya tidak sebaik itu, tapi aku melihat penampilan instruktur Yuan, sepertinya ada sesuatu yang salah. Zuo lama menjulurkan lehernya dan terus mengamati, matanya penuh warna yang bermartabat. Apa yang salah? Banyak siswa yang saling memandang dengan bingung. Ada apa? Kenapa aku tidak bisa melihatnya? Zuolong memandangnya, kamu buta. Tidakkah kamu melihat bahwa wajah instruktur Yuan agak putih? Jika pertarungan normal, bagaimana bisa muncul wajah yang begitu aneh? Saya menduga instruktur Yuan telah terluka. Meskipun di bawah peringatan Xiao Chen, Yuan Lai mencekik lukanya, tidak mengeluarkan seteguk darah, hanya sedikit darah di sudut mulutnya. Penonton berada jauh dari platform pertempuran, dan para siswa tidak dapat melihatnya. Namun beberapa siswa bermata tajam masih bisa melihat wajah pucat Yuan Lai. Lagi pula, mengamati wajah seseorang jauh lebih mudah daripada sudut mulutnya. Benar atau tidak? Banyak siswa yang berseru. Jika instruktur Yuan benar-benar terluka, apakah dia akan baik-baik saja? Wang Yongsui khawatir. Seorang siswa berkata dengan aneh, bukankah mereka semua dari Weilong? Mengapa Anda begitu membebani instruktur Yuan? Pertanyaan ini telah membingungkan banyak siswa. Kong Lin adalah satu-satunya yang mencibir. Tentu saja, dia tahu alasannya. Bukan karena Yuan Li dan Jericho Li terlalu dekat. Dia dibersihkan lagi oleh Jericho Li, jadi Kong Guangjian melampiaskan amarahnya padanya. Hanya bisa dikatakan bahwa Kong Guangjian tidak boleh terlalu dekat dengan Jericho Li. Jika kamu terus seperti ini, akan ada bahaya. Mengapa kamu tidak berhenti berkelahi? Seorang siswa memberikan nasihatnya dengan hati-hati. Berhenti berkelahi. Kamu bercanda, Zuolong memutar matanya dan melirik ke arah Kong Lin, yang sedang mencibir di belakang. Diperkirakan seseorang sedang kesal dengan instruktur Yuan dan dengan sengaja menghukumnya. Hampir tidak mungkin bagi mereka untuk melakukannya. Menyerah, lalu apa? Tidak bisakah kita menyaksikan kepala bor Yuan dihukum? Wang Yongsui lebih khawatir. Aduh. Kalau saja Tuan Li ada di sini, dia tidak akan melihat instruktur Yuan diintimidasi. Si Yun menggertakkan giginya. Ya, Tuan Li sangat tangguh sehingga dia tidak mau duduk diam dan mengabaikannya. Wang Xiao tidak bisa menahan diri untuk menyela. Bahkan jika Tuan Li datang, saya khawatir itu akan terjadi. Tidak bekerja. Wang Yongsui tidak optimis. Zuo lama mengatupkan giginya. Jika Li Shao ada di sini, Xiao Chen akan mati. Aku bisa jamin itu. Itu benar. Air tanpa dedaunan itu mendengus dengan jijik. Aku tidak tahu kemana perginya orang lain. Mungkin mereka telah menyelinap pergi, kata Yunya sinis. Kong Lin, sebaliknya, memiringkan kakinya dan terlihat bangga. Dia bahkan lebih yin-yang, jika Tuan Li ada di sini, aku khawatir tidak ada cara lain selain berkomunikasi dengan paman ketiga saya. Anda tidak bisa mengharapkan dia menyelamatkan kepala bor Yuan. Itu tidak ada. Ini segera menarik perhatian Zuolong yang marah. Kong Lin, apakah kamu ingin menemukan sesuatu? Lihat apa yang kamu katakan. Apakah aku tidak mengatakan yang sebenarnya? Kong Lin mencibir dengan ketidaksetujuan, Tuan Li, tidak ada seorang pun di sini sekarang. Saya yakin saya tidak tahu di mana harus bersembunyi. Jangan mengharapkan apapun darinya, itu kamu. Jangan menilai Li Shao berdasarkan akal sehatmu. Kamu tidak tahu berapa kali wajahmu dipukul olehnya, dan kamu masih tidak tahu betapa sakitnya wajahmu. Zuo lama membalas. Kong Lin sangat marah sehingga dia mengepalkan tinjunya dan berkata, saya tidak percaya. Dia benar-benar bisa menyelamatkan kepala bor Yuan. Beberapa orang berpikir bahwa kembalinya Jericho Li mungkin berguna, sementara yang lain berpikir bahwa meskipun dia datang, dia tidak dapat melawan Kong Guangjian. Setiap orang memiliki pendapatnya sendiri. Jangan bersuara. Tuan Li ada di sini. Pada saat ini, seorang siswa tiba-tiba memanggil. Semuanya terdiam. Kemudian mereka berbalik ke pintu masuk gimnasium dan melihat sosok yang dikenalnya. Itu Jericho Li. Melihatnya, wajah Kong Lin hanya seperti makan tinja. Betapapun jeleknya itu. Zuo lama mencibir, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa Li Shao bersembunyi dari kura-kura? Sekarang dia ada di sini, apalagi yang ingin kamu katakan? Kamu, jangan bangga. Kong Lin bersenandung dingin. Bebek mati itu lidahnya kaku. Zuo lama tidak lagi memandangnya, tetapi pada Jericho Li. Dia berharap Jericho Li membalikkan keadaan dan membiarkan semua orang melihat apa kekuatan sebenarnya.
Ketika Jericho Lee muncul di hadapan publik, banyak orang terinspirasi. Mengapa? Bagaimana dia bisa datang? Aku tidak mengira dia akan datang. Kurasa aku harus pergi sebentar. Sekarang dia ada di sini, mudah untuk mengatakannya, tapi menurutku sebaiknya dia tidak datang. Saya tidak melihat instruktur tim mereka. Dia dipukuli oleh orang lain sekarang. Dia tidak akan mengubah apapun. Sudah terlambat. Banyak siswa yang membicarakannya. Jericho Lee terkenal di sekolah akhir-akhir ini. Dialah yang paling banyak dibicarakan oleh siswa sekarang melihat sosok terkenal ini muncul, sebagian besar siswa bersikap penasaran.